Jaga diri, jaga pikiran, jaga hati, bahkan jaga ucapan dan perbuatan kita ya teman-teman ya. Jaga semuanya kalau bisa sih. Karena zamannya ini udah makin kayak begini aja gitu kan. Makin banyak yang nekat, makin banyak yang gila gitu kan. Kita nggak bisa yang namanya nanggepin atau ngarepin bukan nanggepin ya, tapi ngarepin orang gitu kan untuk menjaga diri kita, karena kadangkala orang lain aja gitu kan susah menjaga dirinya mereka sendiri, gimana mau ngejagain kita gitu kan. Diri kita ini tanggung jawab kita ya, kita nggak bisa minta tolong orang lain buat ngejaga kita selain diri kita sendiri, right ya, karena mereka semua juga punya kewajiban untuk menjaga dirinya mereka sendiri. Di Readingan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan bahas mengenai yang diam-diam sangat berhasrat dan bergairah ingin menyentuh kamu. Siapa sih ya, kita lihat yuk ya, intip. General reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini ya, mendengarkan dengan vibes yang positif ya, mendengarkan dengan rendah hati pula ya, seperti itu. Kita belajar bareng nih teman-teman ya. Timeless reading, jadi kapanpun kalian mau denger boleh, anytime kalian mau dengerin boleh ya. Dan kita bakalan bagi menjadi 3 cerita sama seperti biasanya. Cerita pertama, kedua, dan ketiga ya. Kalian gak perlu yang namanya pilih cerita, ataupun gak perlu yang namanya pilih kartu, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata 1 dari 3, 2 dari 3, atau bahkan 3-3-nya semuanya adalah cerita kamu semua. Alright, teman-teman, still di channel Oracle Card Indonesia. Cara remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will replay with a beautiful word for you. Alright ya, buat teman-teman Leo, kali ini kita bakalan baca ya, Leo. Untuk cerita yang pertama, kalian udah kenal lama belum sih ya? Udah kenal lama apa belum? Terus deket apa enggak gitu loh ya? Kita coba lihat. Kalau dilihat di sini, apakah udah lama dan apakah udah lama kalian kenalnya? Ya udah sih ya teman-teman ya, udah. Tapi kalau misalkan deketnya sih nggak terlalu ya, biasa aja. Oke, sekarang kita lihat ciri-cirinya dia yuk. Ciri-cirinya dia seperti apa? Ini orangnya sebenarnya kalau secara spiritual dia orang yang baik ya. Secara spiritual ya, artinya bukan baik, tapi lebih ke dia suka sesuatu hal yang berbau-bau spiritual. Jadi dia itu suka belajar ya, hal-hal yang menyangkut tentang spiritualitas. Nah, seperti itu. Apalagi kalau misalkan pas lagi mau ngomong tentang spiritual gitu ya, dia suka banget tema yang seperti itu. Spiritualitasnya cukup baik ya, karena memang dia belajar ya, biasanya juga punya intuisi yang cukup oke, cukup lumayan, cukup bagus ya. Feminim, agak-agak sedikit perasa gitu ya teman-teman ya, feminim ya. Walaupun dia laki-laki ya, bisa jadi dia tetap feminim ya. Tapi bukan melambai ya, beda ya, feminim, perasa gitu. Seseorang yang punya ketertarikan tadi kita bahas ya, dengan hal-hal yang memang bersifat spiritual ya, seperti itu. Ini introvert orangnya teman-teman ya, tertutup banget orangnya ya. Alasan dia terpikat secara seksual sama kamu tuh apa sih ya? Karena memang kamu itu dia masih belum bisa move on dari kamu ya, dia masih belum bisa move on dari kamu. Ini cerita kalian pernah bersama nih dulu gitu kan ya, dulunya pernah bersama, kenalnya udah lama, tapi sekarang udah nggak begitu dekat gitu. Tapi kalau misalkan ditanya alasannya dia terpikat sama kamu ya secara seksual, adalah karena memang pernah ada cerita-cerita seperti itu, dan memang dia masih belum bisa move on dari kamu. Bisa jadi ya buat teman-teman yang mungkin dulu pernah berkomitmen dengan orang ini gitu kan, lalu akhirnya harus berpisah ya, dan kemungkinan besar dia masih belum bisa move on dari kamu ya. Ini cerita-cerita seperti itu. Tulus gak sih dia sama kamu? Masih sayang banget ya, masih punya perasaan banget sama kamu. Jadi bukan hanya sekedar tentang gairah seksual aja gitu kan, tapi memang dia masih punya perasaan sama kamu, masih sayang banget gitu loh ya, seperti ini. Lalu bagaimana caranya kamu menyikapinya? Komitmen ya teman-teman ya, komit artinya kalau memang ini adalah orang yang
masih harus kamu pertahankan, ya pertahankanlah gitu. Jaga komitmen dengan baik, karena bisa jadi ini ada cerita bahwa kalian pernah bersama atau masih bersama, cuman sekarang ini posisinya mungkin kalian lagi long distance relationship, jadi nggak ketemu itu kan, jadi jauh ya, seperti itu teman-teman ya. Dan memang dia rindu sama kamu, karena ada potensi-potensi seperti itu ya, memang rindu, memang punya perasaan sama kamu, dan sebaiknya yang kamu lakukan ya jaga komitmen kalau memang kamu masih bersama dengan dia ya, seperti itu. Tapi kalaupun enggak ya, jaga komitmen dirinya kamu sendiri untuk menjaga diri ya, seperti ini. Di cerita yang pertama ya buat teman-teman Leo. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang kedua. Kalian kenal lama belum sih? Terus deket apa enggak ya? Ada cerita-cerita Uranus. Kalau ditanya ya, ini orang yang unpredictable gitu. Kadang-kadang datang gitu ya, kadang-kadang enggak gitu ya. Jadi sesuka hatinya dia gitu loh datangnya ya. Jadi kalau misalkan ditanya deket apa enggak ya, nggak bisa diprediksi juga ya deket apa enggaknya. Lalu kalian ciri-cirinya dia ya, ciri-cirinya dia. Nah ini dia nih ciri-cirinya dia tuh orang yang suka belajar ya, orang yang suka belajar hal-hal yang baru gitu. Jadi nggak mau yang namanya stuck di situ-situ aja. Dan ini ada potensi-potensi juga nih ya, sering pergi gitu ya, sering pergi artinya terpisah jarak juga ya, karena memang tentang belajar, tentang pekerjaan juga ya, memang seperti itu teman-teman ya. Mau belajar hal-hal yang baru, orangnya juga bijaksana sih, dia cukup bisa dan mau untuk berkembang untuk dirinya dia sendiri ya. Dan pengalaman hidupnya dia cukup banyak ya, naik turun banget teman-teman ya, nggak stabil lah, cuman dia bisa belajar lah dari sana gitu ya. Extrovert, orangnya pinter banget yang namanya gaul sama orang, empatinya cukup baik ya sama orang-orang sekitarnya dia, dan dia cukup setia sih sebenarnya, tapi kita lihat aja nanti ya. Ya. Bisa lebih muda, bisa lebih tua ya teman-teman, dia bisa lebih tinggi atau lebih pendek, jadi nggak yang sepantaran ataupun nggak yang sama gitu ya. Oke, sekarang kita baca alasannya dia terpikat secara seksual sama kamu. Dia tuh sebenarnya punya perasaan sih sama kamu gitu, cuman dia nggak bisa ekspresikan hal tersebut ya, hal tersebut sama kamu ya. Dia pingin banget yang namanya diperhatiin sama kamu gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya dia tulus nggak sih sama kamu, egonya dia gitu ya, keinginannya dia untuk mendapatkan kamu, keinginannya dia untuk bersama dengan kamu ya, seperti itu, ego aja sih ya. Cara menyikapinya teman-teman ya, belajar untuk lebih terbuka ya, belajar buat lebih terbuka apa adanya gitu. Kalau emang suka ya suka, enggak ya enggak gitu ya. Jadi jangan merahasiakan apa perasaannya kamu. Belajar untuk jauh lebih terbuka akan jauh lebih oke ya. Dan ingat untuk tidak terjebak masa lalu ya. Jadi janganlah yang namanya bolak-balik ke sono-sono aja. Akan jauh lebih baik kalau belajar fokus ke realita pada saat ini ya. Oke. Seperti ini ya teman-teman ya. Di cerita yang kedua. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang ketiga. Alright, cerita yang ketiga. Aries Mars ya, Aries Mars. Kalau ditanya apakah kalian dekat gitu kan ya, ada cerita-cerita Mars. Dekatnya dekat sih ya, dekatnya dekat, tapi untuk bisa jadi dekat ini kalian melalui serangkaian proses yang sangat luar biasa gitu ya, banget lagi gitu. Ciri-cirinya dia, kita coba lihat ciri-cirinya dia. Orangnya logis. Jadi kalau misalkan kamu menghalu itu nggak akan pernah yang namanya didengerin ya. Realistis, logis gitu loh teman-teman ya. Aturan banget, straight to the rule gitu. Jadi nggak mau melanggar yang namanya aturan. Kalau A ya A, kalau B ya B gitu. Kalau kamu mau ke C dari A, ya kamu harus lewat B gitu. Ya nggak bisa namanya diajak muter-muter ataupun potong kompas gitu, nggak bisa. Realistis banget orangnya, ngikutin aturan banget ya, struktural. Jadi panggilan atau nama itu penting banget buat dia gitu. Jadi kalau misalkan kamu lebih tua gitu, dia bakalan panggilnya apa. Di susunan keluarga pun juga kayak begitu loh. Walaupun mungkin
yang lebih tua itu usianya jauh lebih muda gitu kan, ya tetap ya sesuai dengan panggilan ya itulah gitu. Jadi memang suka sesuatu hal yang struktural, terikat dengan hal tersebut. Itu sebabnya dia tuh orangnya kaku banget, terus mau menang sendiri ya. Tapi bagusnya dia adalah sosok yang benar-benar bertanggung jawab ya buat masalah-masalahnya, buat pekerjaannya. Bagus kan ya? Bagus dong. Alright, dan kenapa dia tertarik secara seksual sama kamu? Karena dia berharap sama kamu, dia punya harapan gitu kan. Dia punya harapan sama kamu, ya harapannya lah ya seperti itu. Dia melihat kamu adalah sosok yang benar-benar sempurna, pas banget buat dia gitu ya, ibaratnya sih seperti itu. Jadi dia berharap banget gitu, harap-harap cemas ya. Serius gak sih sama kamu, atau tulus gak sih, punya ini lain gak, tujuan lain? Ya serius sih sama kamu, bahkan mungkin ada satu ikatan yang dia mau perjelas gitu ya. Memang benar-benar suka, memang benar-benar ingin deket itu bukan karena mau main-main dan sebagainya, enggak ya, ini mau serius sih teman-teman ya, ini mau serius banget. Tanggapannya kamu sebaiknya apa gitu, tanggapannya kamu sebaiknya apa? Transformation, melakukan satu perubahan ya, yang jelas seperti itu, melakukan satu perubahan. Tapi ya ini ada indikasi ke arah hubungan-hubungan yang berbahaya ya. Hubungan yang berbahaya ya seperti ini. Jadi ya hindarilah ya. Jangan terlibat dalam hubungan-hubungan yang berbahaya kalau kamu tahu seperti ini ya. Dia berharap bener sih gitu kan ya. Dia tulus sama kamu, iya sih. Tapi kalau misalkan dia ternyata udah punya pasangan, atau kamunya sendiri udah punya pasangan, ya jangan teman-teman ya. Nggak perlu nambahin masalah kamu dengan masalah yang baru gitu ya. Dengan kita mau terlibat dalam hubungan-hubungan yang berbahaya dengan dalih bahwa dia kasihan, dia begini, diperlakukan seperti ini dan begini gitu. Nah ini enggak ya, karena kita hanya mendengar dari satu sisinya aja. Ingat bahwa seseorang itu menghendaki seseorang menjadi pasangannya atau kayak gimana ya, apalagi kalau misalkan yang nekat-nekat seperti itu, mereka bisa banget yang namanya pakai 1001 cara, malah alasan dan sebagainya buat bisa dapat apa yang dia inginkan. Jadi teman-teman ya, ingat untuk tidak terlibat dalam hubungan-hubungan yang berbahaya ya. Kalau kamu tahu pada akhirnya itu bakalan gak jadi baik ya, gak ada sejarahnya yang namanya seperti itu dapatnya hal-hal yang baik. Indian ya pastinya juga seperti itu. Oke, tetap yang baik-baik ya, yang baik-baik, jaga diri, jaga hati, jaga ucapan, jaga perbuatan ya, baik-baik, love ya. Alright, kita bakal jumpa lagi ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan tema yang berbeda dan zodiak yang berbeda pula ya. Stay cool, stay kind ya teman-teman ya, tetap baik hati, tetap yang namanya berada di jalur yang baik-baik ya, barengan sama Oracle Card Indonesia. Let's go, sama-sama belajar. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you, bye, have a great day.